Kayaknya Bapak kita benci sama kami. Soalnya dia selalu bertanya. Lanjut ya, minggu lalu saya sudah jelaskan mengenai faktor fisiologi itu apa yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman dan faktor biokimia itu apa ya, dan itu kita kaitkan dengan bagaimana hubungannya dengan suatu serangga ya. Jadi apakah ada pengaruhnya jika suatu serangga menyerang suatu tanaman, apakah secara fisiologi dan biokimia itu berpengaruh ya. Yang lalu sudah awal-awal ya. Nah, saya masuk dulu ke senyawa kimia, dalam hal ini biokimia. Saya bicara mengenai metabolik sekunder. Primer sudah ya.
Kalau perlu saya akan bahas sebentar ya. Jadi kita bicara metabolisme sekunder. Ini adalah masuk dalam biokimia tanaman. Sebelum kita terlalu ekspans jauh mengenai hubungan antara tanaman dengan faktor biokimia, maka ada beberapa dasar ya istilah yang harus kita tahu, gitu ya. Jadi metabolik sekunder ya adalah senyawa yang ada pada tanaman tetapi tidak berperan sama dengan senyawa primer. Ya, bedakan itu. Senyawa primer berfungsi dalam proses fisiologi dari pada tanaman. Ya. Seperti apa? Karbohidrat, protein, lemak, apa semua itu ya. Nah, kemudian untuk masuk ke metabolik sekunder, jadi saya mulai dari sini bahwa ya semua organisme akan mengubah senyawa organik supaya apa? Menjadi bahan makanan supaya bisa bertahan hidup, berkembang dan reproduksi. Serangga juga melakukan seperti ini. Jadi memanfaatkan senyawa-senyawa organik untuk dia berkembang. Tadi saya katakan kalau dia mau berkembang dengan bagus, dia butuh nutrisi untuk dia berkembang untuk serangga. Nutrisi itu diperoleh dari mana? Dari tanaman. Ya. Selain nutrisi, tapi sebenarnya senyawa-senyawa yang ada pada tanaman tidak selamanya selalu berfungsi sebagai nutrisi. Ada senyawa-senyawa lain. Masuk cepat. Ada senyawa-senyawa lain yang berperan di dalam interaksi tanaman dengan serangga. Ya, jadi ada senyawa lain. Dia tidak selalu bilang ada gizi, dia sudah bilang oh ada protein, masih semua ada protein, karbohidrat, lemak, semua ada di tanaman. Tetapi ada senyawa-senyawa lain yang ternyata kalau serangga itu datang, ternyata bisa mengakibatkan efek buruk. Ya, misalnya dia mati karena mengandung toksin, ataukah ada senyawa-senyawa lain yang ada pada tanaman yang dipakai oleh serangga untuk dia bisa tahu bahwa itu adalah tanaman inangnya atau bukan, atau dia bisa tahu apakah dia cocok untuk datang di situ meletakkan telur, dia bisa tahu apakah kita bisa hidup berkembang sampai satu generasi, gitu ya. Bagaimana serangga bisa tahu? Serangga menggunakan apa pada tubuhnya untuk mendeteksi ini adalah targetnya dia. Pakai apa? Entomologi. Pakai apa? Apa? Feromon lain dulu. Kita tidak bicara feromon dulu. Feromon itu interaksi antara serangga dengan serangga. Saya bicara interaksi tanaman dengan serangga dulu. Ya, kalau kita bicara kimia, semuanya itu disebut sebagai semiochemical, tanda-tanda kimia yang berasal dari tanaman dan berasal dari serangga. Saya bicara dulu untuk tanaman dengan serangga. Kenapa serangga bisa tahu bahwa di situ ada sesuatu yang bagus atau tidak bagus untuk dia? Serangga pakai apa? Antena. Jadi pakai reseptor, alat penerima, alat perangsang, pakai stimuli dan sebagainya. Ya, untuk dia bisa tahu bahwa di situ ada makanan atau tidak baik makanan itu bagi kita, ada sinyal bahwa kita harus datang. Semua itu tanda-tanda dari mana? Dari tanaman. Jadi saya bicara biarpun tadi misalnya ada senyawa pada tanaman, tapi serangga tidak bisa datang kalau tidak menggunakan reseptor yang ada pada dia. Sama dengan kita mencium bau makanan, ada di situ menjual sate, bau daging, bau ini, melalui penciuman, olfaktori, ya. Nah, itu. Tapi ada juga melalui penglihatan. Penglihatan itu kalau pada serangga melalui mata. Nah, dia bisa tahu itu berdasarkan ciri-ciri yang diperlihatkan oleh tanaman. Tidak selalu kimia, tapi ada faktor fisik. Nah,
saya mulai dulu di faktor kimia metabolik. Jadi ini sikap ini energi ini apa? Faktor apa ini? Faktor apa? Senyawa apa ini kalau dia menghasilkan energi berupa ATP, siklus Krebs itu adalah fisiologi. Oke? Oke? Ya. Masih ingat? Mata kuliah ini dulu namanya fisiologi tanaman. Tapi ternyata anak proteksi banyak tidak lulus karena dikasih fisiologi kayak orang itu. Jadi kita rubah, mengaitkan dengan serangga. Ya, fisiologi ini ya, kalau enzim apa dan energi, fisiologi atau apa? Ayo, ya. Nah, dua, kita bicara metabolisme. Tidak naik. Mana? Ya, tanah. Metabolisme ya, metabolisme primer dan metabolisme sekunder. Tapi saya tadi bicara metabolisme primer dan metabolisme sekunder. Ada perbedaan? Metabolisme proses ya. Primer menghasilkan metabolit primer, sedangkan sekunder menghasilkan metabolit sekunder. Ya, semua senyawa metabolisme primer terdapat pada semua organisme dengan jalur yang hampir sama, ya. Tidak usah saya terlalu dalam. Sedangkan metabolisme sekunder mempunyai jalur dan produk yang spesifik dan unik untuk setiap organisme. Nanti saya kasih contoh bagaimana. Kalau tadi primer, saya sudah bilang bahwa dia primer terlibat langsung di dalam proses pertumbuhan atau fisiologi tanaman. Sedangkan sekunder tidak terlibat di dalam aktivitas pertumbuhan tanaman. Nah, paham ya? Terus saya bertanya, jadi fungsinya apa? Fungsinya itulah dipakai sebagai salah satunya adalah sistem pertahanan tanaman, atau bisa dipakai oleh satu organisme termasuk serangga untuk mengetahui, mengenal tanaman inangnya atau bukan tanaman inang. Pernah dengar penelitian prevalensi ketertarikan stridia, ketertarikan hama terhadap misalnya apa? Pada tanaman tomat. Kenapa dia tertarik pada tanaman tomat? Karena ada faktor fisik dan faktor kimia. Kalau saya bicara kimia, mungkin ini adalah metabolit sekunder. Kalau saya bicara fisik, berarti tidak masuk di metabolit kimia, tetapi adalah morfologi daripada tanaman yang bisa mempengaruhi serangga. Saya singgung sedikit nanti fisik, tetapi lebih banyak adalah chemical compound, senyawa kimia tanaman yang berorientasi kepada sekunder. Jadi suatu bedanya itu ya. Oke. Ini tadi saya sudah bilang berbicara karbohidrat, lemak, protein, asam nukleat berperan dalam proses fotosintesa dan respirasi. Sedangkan sekunder berfungsi dalam sistem pertahanan tanaman. Ya? Dan itu, jadi Tuhan Maha Besar membagi sedemikian rupa supaya setiap makhluk bisa hidup dengan bagus. Bisa begitu kan? Tidak ada persaingan, tidak ada kompetisi. Karena kalau terjadi kompetisi, maka dunia ini tidak akan tidak akan aman. Karena kita berebutan. Serangga juga diatur seperti itu. Dia mengenal kimia sekunder dan dia bisa tahu bahwa hidup saya hanya pada bagian tertentu dari tanaman.
Sedangkan serangga lain mengatakan, oh kamu di daun ya, saya di akar, oh saya di batang, saya datang pada fase vegetatif, oh saya datang pada fase generatif, oh saya di buah, oh saya nanti di buah batang, enggak, saya di buah yang muda, misalnya ya. Kenapa? Karena ada tanda-tanda ini yang diberikan oleh tanaman yang ditangkap oleh serangga. Inilah hubungannya antara tanaman dengan serangga. Jadi serangga itu datang ke tanaman tidak hanya ngerocok, tidak, tapi ada hal-hal yang seperti itu. Bisa kasih contoh, hama apa yang ada di tanaman A, apakah juga ada di tanaman B? Ada yang polipah memang, tapi tidak semua begitu kan? Iya. Besar empat. Kasih contoh hama. P, lalat apa? Lalat banyak. Lalat rumah, lalat buah. Lalat rumah dan lalat buah sama-sama lalat. Tapi lalat rumah itu makanannya. Ada juga lalat yang dipakai sebagai bioaktivator, biodekomposer. Lalat hitam. Lalat apa namanya yang dipakai oleh makan ternak? Apa saya lupa? Ya? Apa? Ya, itu lalat juga ya. Nah, lalat rumah atau lalat itu tadi dengan lalat apa bahasa Indonesia deh? Lalat yang dipakai makanan ternak, lalat hitam ya saya bilang ya. Itu sama-sama lalat, tapi makanannya tidak sama. Lalat rumah yang bau-bau busuk dia akan datang di situ. Tetapi lalat yang tadi disebut lemanuk itu lalat hitam, karakter utara ya. Hah? Lalat hitam, saya lupa namanya. Itu ya. Nah, itu tidak datang seperti itu. Dia akan datang pada limbah-limbah organik yang aromanya tidak busuk, tapi adalah dia memakan sesuatu yang menyebabkan dia datang kalau aroma itu bagus. Kalau busuk dia tidak mau datang. Ya. Nah, apa fungsinya yang tadi yang saya bilang yang dia datang pada aroma yang tidak busuk? Ya, karena dia bersifat sebagai biodefense. Dia akan menghancurkan semua bahan organik dan nanti ujung-ujungnya akan jadi pupuk organik atau pupuk cair atau padat. Gitu ya. Bisa juga sebagai pakan ternak. Tapi kalau lalat rumah itu beda. Sama-sama lalat. Kalau lalat buah lain lagi. Berarti lalat yang menyerang apa? Lupa. Lalat yang menyerang buah-buahan atau tanaman hortikultura. Lalat buah. Jadi arti jadi lalat ini sama-sama lalat. Ordonya sama enggak? Nah, ordo apa? Iptera. Nah, ordo Iptera sama, tapi genus dengan spesies berbeda. Dengan genus spesies berbeda, maka makanannya juga berbeda. Ya, lalat buah juga. Ternyata lalat buah punya inang yang juga spesifik. Walaupun ada lalat buah yang banyak juga ditemukan secara general pada buah-buahan. Kayak Batrachella rosalis ada di mana-mana dia menyerang. Tapi ada buah-buah tertentu, misalnya kalau saya mau dapat spesies ini, oh itu biasanya menyerang tanaman pisang, tanaman avokat, tanaman buah belimbing. Sehingga implikasi daripada tujuan pengendalian, orang gunakanlah senyawa kimia untuk menarik serangga ini. Senyawa kimia ini tadi kau belum sebut tadi feromon, itu adalah ada yang seperti itu namanya tetraegenol, tetapi ada senyawa kimia yang berasal dari tanaman yang bisa kita pakai untuk menarik serangga. Karena apa? Karena ada metabolit sekunder. Bisa paham itu? Ya, metabolit sekunder. Jadi contoh serai wangi. Tahu serai wangi? Aromanya kayak bau minyak tahun. Beda dengan serai dapur. Itu Andropogonadus. Itu bisa menarik leromisa, menggorok daun. Tahu leromisa? Dan gejala serangannya di daun itu kayak berkelok-kelok putih. Nah, bisa juga bersifat menarik atau attractant terhadap lalat buah. Inilah yang kita bisa pakai dalam implikasi memanfaatkan metabolit sekunder untuk tujuan pengendalian hama. Saya akan ke situ karena kita kan orang proteksi.
Untuk apa kita pelajari ini? Apa hubungannya dengan bidang kita? Ini salah satunya. Ya, itu contoh. Misalnya saya buat satu namanya attraction sticky yellow thread. Kalau pakai yellow thread, perangkap kuning, dia menarik karena faktor fisik. Ya, jadi serangga itu tertarik tidak hanya kimia tadi, tapi fisik. Itu warna kuning antara lain. Dikombinasikan dengan senyawa kimia yang sifatnya attraction, maka dia double action. Jadi suka datang. Tetapi senyawa kimia ini tentu spesifik yang kita pakai untuk target. Seperti untuk alat buah. Gitu ya? Nah, jadi fungsinya antara primer dengan sekunder sudah jelas ya. Dan bagaimana implikasinya di dalam bidang perlindungan tanaman. Oke. Produk metabolisme disebut dengan metabolit. Jadi metabolisme itu adalah prosesnya ya. Produknya itu adalah metabolit. Nah, kemudian metabolomika. Jadi kalau pendengar apa itu metabolomika, sudah tahu ya? Secara keseluruhan pada suatu tahap perkembangan pada suatu bagian tubuh dinamakan metabolomika. Oke? Nah, ini tadi. Coba kita lihat apa perbedaan prinsip dari primer dengan sekunder. Metabolit primer saya sudah katakan tadi, fundamental building block yang berperan sangat penting dalam kehidupan makhluk hidup. Itu tadi. Kalau tidak ada dia, tidak dapat makanan. Ya kan? Tidak akan terjadi misalnya jadi padi, beras, jadi ini. Karena kenapa? Karena ada senyawa kimia yang mengatur pernapasan, metabolisme daripada tanaman. Ada senyawa sampai dia nanti menjadi buah ujung-ujungnya ya. Kalau dia sekunder tidak seperti itu. Ini tidak esensial, tetapi dia adalah misalnya dikatakan ini adalah ini kepalanya di terpenoid, alkaloid, flavonoid. Kepala masih ada turunannya lagi nama-namanya. Seperti kalau saya bilang tadi minyak serai mengandung monoterpenoid, minyak atsiri misalnya apa? Citronella, geraniol, ada egenolnya sedikit, ada methylenolnya sedikit. Ya, minyak serai ya, mengandung citronella, geraniol, itu metabolit sekunder. Tahu apa itu citronella, geraniol? Orang pakai, banyak dipakai di kita, kasih menghilangkan nyamuk. Hah? Ada penghilangkan nyamuk yang alami, tidak perlu pakai sintetik karena berbahaya. Kandungan dari citronella di kita bikin suatu formulasi dan menjadi misalnya hand body itu akan mengusir nyamuk. Pernah lihat stiker pada bayi dipasang di sininya seperti stiker, saya nggak buat contohnya ya. Stiker dipasang, stiker itu mengandung aroma. Aroma itu untuk apa? Supaya bayi tidak didatangi nyamuk. Itu dibuat formula, ya. Kalau dia di Shopee ada stiker untuk anak mengusir nyamuk. Itu adalah metabolit sekunder. Jadi banyak yang bisa kita lakukan dari senyawa-senyawa metabolit sekunder. Pestisida nabati. Tahu? Apa itu pestisida nabati? Pestisida yang berasal dari tanaman atau tumbuhan. Saya sebut tanaman dengan tumbuhan ya, karena ada tanaman yang mana yang tidak dibudidayakan. Tumbuhan atau tanaman? Tumbuhan. Berarti bisa gulma. Ya, bisa kan? Ada yang tidak dipelihara, tetapi itu bisa mengandung metabolit sekunder yang bermanfaat bagi manusia. Kalau saya bilang untuk serangga ada. Misalnya agratum, Chromalena orata, itu bisa digunakan sebagai pestisida nabati. Daun apa itu di kampung? Yang dimakan kayak apa? Bijinya dibuang. Srikaya, daun srikaya. Jadi kalau pestisida nabati, daun atau bagian tanaman yang lain yang bisa kita manfaatkan untuk tujuan pengendalian. Karena kenapa? Karena mengandung metabolit sekunder. Metabolit sekunder
tidak terdapat pada seluruh bagian secara rata pada semua tanaman, tapi dia bisa berakumulasi pada bagian tertentu dari tanaman. Paham itu? Apa artinya? Tidak berarti dia ada di daun sama banyaknya dengan ada di mana-mana, tapi dia terakumulasi pada bagian tertentu. Sehingga kalau kita memanfaatkan sebagai nabati, maka tidak selamanya bahwa kalau mau bikin nabati daunnya kita ambil pestisida enggak? Belum? Ambil. Ada praktek ya? Nabati? Barusan pestisida. Di pestisida ada dari pengobatan pestisida nabati. Itu dari tanaman. Nah, contoh. Karena kamu ini masih 4 tapi lanjut lagi lah ikut seminar, teman-temanmu mengambil daun apa atau biji apa diramu menjadi suatu pestisida, dia pakai untuk melihat dampaknya terhadap hama, gitu ya. Nah, saya katakan tidak selalu terakumulasi pada seluruh, tapi bagian tertentu. Kalau serikaya saya sudah pernah bilang itu pada bijinya. Kita buang-buang serikaya kalau makan biji, nah serikaya ya, buang-buang bijinya. Kenapa kamu tidak kumpulkan? Manfaatkan limbah itu sebagai kontrol untuk hama, karena disitulah metabolik sekunder yang bersifat negatif racun paling banyak pada biji. Serai, kalau tidak ambil daunnya, tapi kita ambil bonggolnya, limbahnya. Kalau kita masak kita potong kan, tidak semua daunnya bisa diikat-ikat, tetapi di limbahnya, dipukul-pukul, dijepret. Baru kita minum, taruh itu. Nah kenapa? Disitulah mungkin yang paling banyak. Apalagi contoh kearifan lokal ada yang kita lihat tapi tidak kita ilmiahkan. Itu apa? Kearifan lokal untuk kesehatan herbal. Apa dari mana itu? Itu kan dari tanaman, tapi bukan untuk jadi herbal. Karena mengandung metabolik sekunder bisa kita gunakan untuk hama, tapi herbal juga itu berfungsi untuk manusia. Bisa kan? Kita minum kunyit enggak? Minum serai enggak? Nah, ada beberapa herbal kita makan, tetapi bisa kita lalu untuk organisme pengganggu tanaman, hama ataupun penyakit. Daun, apa lagi? Pinang, apa namanya daun pinang? Daunnya daun pinang. Ada dijual-jual itu ya. Iya, tapi daunnya daun pinang. Biasanya maaf untuk wanita kalau keputihan dan sebagainya disuruh minum daun sirih. Daun sirih ya. Daun sirih. Untuk apa? Supaya kita tidak berapa. Dan dia mempengaruhi mikroorganisme. Atau orang baru lahir disuruh cebok pakai itu ya. Itu kan kearifan lokal. Tetapi kalau kita tahu kenapa yang dipakai itu, karena metabolik sekunder. Banyak contoh-contoh yang lain. Nah, apakah cuma yang seperti itu dicair-cairkan di minum? Tidak. Kalau kamu tahu mengenai metabolik sekunder dan manfaatnya terhadap misalnya OPT, organisme pengganggu. Apa ini? Lupa matikan. Kalau Resa saya ngajar dulu ya. Nanti saya ketemu. Halo. Maaf ya. Apa tanya sama bilang? Itu nenek dia orang. Tak ganggu. Apa tadi? Saya masih muda. Masa betul tidak apa sih bicara tadi? Daun sirih. Hah? Daun sirih. Daun sirih. Ya, karena ini nyambung kayak film slide itu sudah putar begini. Dia terganggu, dia error. Ya, daun sirih. Ya, daun sirih itu bisa kita gunakan juga untuk tujuan pengendalian hama dan penyakit. Ya, ataukah misalnya untuk mikroorganisme tadi, cendawan misalnya. Jadi kalau kita bicara nabati tadi tidak nabati itu tidak selalu kita pakai daunnya, tapi bisa pada bagian tertentu dari tanaman asal kita bisa tahu. Ya, ingat nih,
Terus, tidak selalu dalam bentuk seperti itu diminum dan disemprot dalam bentuk cairan. Tapi kalau kau paham mengenai metabolik sekunder dan kau paham apa yang dikandung, kau bisa melakukan manajemen pertanaman dalam sistem budidaya. Apa itu artinya? Apalagi ini bilang budidaya. Kita orang hama, jangan begitu ya. Orang hama untuk mengurangi serangan OPT itu dimulai dari sistem budidaya. Jangan dimulai pada saat populasi itu sudah ada di lapangan, terus tinggi langsung bilang racun apa dipakai? Ada racun ini tidak. Tapi kita mulai dalam sistem budidaya. Contohnya pola-pola pengaturan tanaman, model-model tumpang sari. Bolehkah saya manfaatkan tanaman ini yang mengandung metabolik sekunder yang tidak bagus bagi hama? Tumpang sari boleh tak? Ayo, pernah dengar enggak? Coba pernah dengar tumpang sari. Tapi kalau kamu bisa, apa yang ditumpang sarikan kira-kira? Kalau saya mau tanam A dan itu hama juga menjadi repot, tidak tertarik. Ini banyak sekali di sini. Tumpang sari misalnya bawang merah ataukah bawang apa? Daun bawang dengan tanaman utama. Sering kita lihat kan? Ya, tidak pernah lihat. Nah, aroma dari tanaman yang ditumpang sarikan itu bisa mengusir hama yang ada di sini. Ya, bisa enggak? Bisa. Nah, apalagi tanaman geranium ya, tanaman bumbu dapur, tumbar boleh kita pasang tumpang sarikan dengan tanaman-tanaman utama. Tomat juga boleh ya? Tidak paham, kenapa tomat? Coba kau pegang tomat, daunnya. Kalau kau secek-cek bau apa? Ada nggak bau yang bisa? Ada hama tertentu yang mungkin tidak suka di situ. Bisa ditumpang sarikan dengan apa? Kira-kira, misalnya. Terus apa lagi yang lain? Boleh kita desain di pertanaman antara tanaman A dengan tanaman D dengan harapan tanaman yang satu bisa berpengaruh terhadap tanaman D, di mana hama itu akan menjadi repot. Berukir. Saya sudah kasih contoh mengenai belum? Tanaman jagung yang terserang oleh Spodongra vulperda. Sudah kan? Nah, itu adalah memanfaatkan metabolik sekunder yang ada pada tanaman. Tidak hanya tanaman yang menolak, tapi yang menarik atau bahkan tanaman trap. Tanaman trap itu apa? Tanaman perangkap. Kalau dia misalnya mau mengendalikan tidak seluruh tanaman, tanam saya tanaman perangkap, di mana hama-hama itu lebih banyak tertarik di sini. Melakukanlah pengendalian hotspot di situ saja, sehingga yang lain tidak terpapar. Karena ini kita diharapkan ya, itu. Tapi kalau ini mau dimakan pakai hotspot jangan. Misalnya banyak cara lain. Kayak model push and pull yang saya sudah jelaskan, itu adalah salah satu implikasi dari pemanfaatan metabolik sekunder. Oke? Udah ya? Sudah kasih contoh itu mana ya? Juga anak bayi itu yang setan saja lari. Sudah. Setan saja lari, apalagi apa? Itu metabolik sekunder. Apalagi orang nggak bisa, ada juga orang lari gara-gara aroma, tidak bisa. Kan misalnya kalau aroma alami dari tubuh bisa mengusir orang. Ya Pak? Jadi tidak ada serangga antara manusia dengan manusia, ada sinyal kimia yang menyebabkan kita suka atau tidak. Dia pakai parfum, kalau parfumnya menyengat, keren, butir. Apalagi bau yang berasal dari tubuh kita. Kenapa anak bayi misalnya tahu cium bau orang tua ibunya? Karena aroma itu. Gitu ya? Itu supaya kau tidak mengantuk. Nah, ini yang sudah jelaskan ini. Itu kelompok senyawa ini diproduksi dalam jumlah terbatas, tidak terus-menerus dan hanya untuk tujuan spesifik. Metabolik sekunder kalau dia stres, maka
maka biasanya itu bagus dia menghasilkan. Kenapa? Karena dia betul sebagai sistem pertahanan untuk diri. Ya, jadi kalau kita mengambil tanaman A di sini, kemudian kita uji dengan tanaman B di sana, hasilnya kadang-kadang tidak sama. Karena kenapa? Kandungan metabolis sekunder boleh berbeda pada geografi yang berbeda. Oke? Kayaknya bosan, jadi kata dia saya belajar 10 menit itu dia langsung baru sedap. Setelah itu kita metabolis primer akan membantu metabolis intermediate. Apa artinya intermediate? Berarti antara primer dan sekunder menghasilkan suatu energi. Jadi boleh metabolis sekunder itu berasal dari senyawa intermediate yang berasal dari senyawa primer. Gitu ya. Itu kan saya. Saya sudah maklum di sini dia. Kenapa? Kenapa baru bangun? Jadi dasar-dasar dulu ya, saya kasih dasar-dasar. Mata kuliah ini ada di S2 di Paris, khusus untuk pasien. Oke? Ya, jadi ini tadi saya bilang, jadi ingat ya, apakah primer sekunder diri sendiri tidak ada senyawa intermediate yang dari situ primer itu bisa menghasilkan nanti senyawa metabolis sekunder. Suatu bentuk pertahanan diri sudah tidak dapat berpindah tempat, misalnya salah yang tercemar ada surfain maka membentuk metabolis sekunder. Pada tanaman tembakau ada namanya asam salsilisilat sebagai antibodi. Jika terkena virus maka produksi asam akan tinggi dan dalam tembakau dapat melakukan proses metilasi menjadi metil salisilat. Ya, membentuk suatu fitoaleksin. Apa itu fitoaleksin? Di penyakit. Nah, itu dijelaskan kamu ada dari. Ya, penghambatan karsinogenetik antitumor oke. Jadi ada senyawa-senyawa tertentu yang ternyata bisa seperti tadi untuk herbal ya. Kalau kita makan ini katanya penyakit terutama kanker itu menjadi berkurang dengan adanya itu. Kenapa ribut? Ada gambarnya ini. Ya, senyawa metabolis sekunder itu bisa menghasilkan rasa seperti ini ya. Jadi kalau kopi kita bisa seperti dokter. Kalau ada kutu yang menyerang, kira-kira tanaman apa yang bisa saya pakai supaya ada efeknya terhadap dia? Rasa pahitkah, atau sepatkah, atau pedaskah, atau rasa apa? Ada tanaman seperti itu. Nah, ada tuh. Bisa saja kalau makan paria, makan daun kangya, pahit. Pepaya, masa apa? Mereka juga bisa kita kasih seperti itu karena dia ngomongnya tidak bagus, masa nggak mau makan. Jadi ada namanya istilahnya antividen, tidak mau makan. Jadi efek yang ditimbulkan metabolis sekunder pada serangga itu tidak sama dengan efek yang ditimbulkan kalau kita menggunakan pestisida sintetik. Kalau pestisida sintetik kita pakai, kita semprot maka dia knockdown, umumnya mati ya. Kalau dia tanaman sebagai nabati tidak selalu harus mati, bisa macam-macam dampaknya.
bisa mati karena mengandung toksik, menghambat pertumbuhan jadi stunting, serangganya itu stunting, tidak berkembang sempurna, kecil, kemudian sehingga nanti akan mati. Kemudian ada yang namanya tertarik, tertolak, repellent, attractant, ada growth inhibitor, ada ovipositor, menghambat peneluran, itu bisa. Jadi tanaman yang kita pakai bisa kita gunakan untuk tujuan serangga. Tapi ada juga sebagai stimulan. Ada antividen, ada juga sebagai stimulan. Kalau stimulan kita pakai berarti serangganya mau jadi ya. Tergantung bagaimana menciptakan teknologi itu. Seperti pada PBK, kalau dia mau datang di buah kakao, saya sudah jelaskan tidak sembarangan dia datang pada buah kakao. Dia lebih suka prefer pada buah yang kecil, umur 3 bulan, dibandingkan dengan buah-buah yang besar. Kenapa? Karena pada buah itu ada sinyal bagi dia sebagai stimulan untuk meletakkan telur, terjadi pembentukan oogenesis, baru dia meletakkan telur. Dan itu sinyal bagi dia bahwa dia bisa hidup berkembang sampai satu tahapan. Kalau di buah yang masak atau buah besar, maka dia akan bunuh diri di situ. Kenapa bunuh diri? Belum selesai satu siklus, orang sudah panen, akhirnya dia terhambat. Gitu ya? Bisa dipahami saya punya. Kalau tidak, ini dasar-dasar gimana? Jangan buat saya supaya tidak bingung-bingung. Nah, ini tadi saya bilang faktor ini mempengaruhi ini ada letak geografis. Iklim suhu sehingga mempengaruhi keberadaan dari atom ini. Bukan keberadaan, mempengaruhi secara kuantitas dari senyawa metabolik sekunder. Nah, ini tadi tidak usah bisa pelajari pusing kita itu. Nah, tetapi ini ada yang sekunder. Saya ambil ini alkaloid. Kalau kita dia berdiri alkaloid, dia tidak berdiri sendiri, tapi ada rantai-rantai yang dia berasal dari mana? Ke atas dari itu ke sana, ya. Itu yang itu di sana itu berasal dari sana, berasal dari sana. Sampai dia terbentuk itu, rumitnya itu pelajaran fisiologi. Tapi itu Tuhan, kadang-kadang dia akut sedemikian rupa menghasilkan alkaloid. Alkaloid itu nanti adalah apa namanya, metabolik sekunder. Di golongan terpenoid di sana juga terbentuk dari mana? Dan itu terpen dan steroid, essential oil, pokoknya yang berminyak-minyak itu ciri ada di situ dia. Ya. Kemudian komarin ini juga lain, jadi ada 3. Nah, itu semua dari mana? Dari jalur-jalur primer yang mungkin tidak bermanfaat dalam proses ini, tapi disimpan pada bagian tertentu dan berfungsi untuk tujuan lain. Gitu ya? Jadi jangan pikir sekunder itu berdiri sendiri, tidak. Ada 3 jalur, jalur asam asetat, asam sikimat, dan jalur asam bicarbonat. Itu 3 tadi yang saya katakan. Jadi saya jelaskan dia nanti ini mungkin. Dan asal tahu saja bahwa seperti itulah jalurnya, ada 3 tadi. Gitu ya? Ada 1, 2, 3 dari mana? Sikimat tadi, ya. Kemudian yang satu adalah asam asetat. Cari di mana itu, kemudian ada sikimat, mevaronat. Ini tadi terpenoid, coba kita lihat masuk di mana terpenoid. Ada enggak mevaronat di mana dia berada? Apa yang dibaca? Itu mevaronat itu sana ya, yang ini sebelah kanan. Ini jalur dari situ dia. Oh ternyata itu berasal dari mana? Ternyata berasal dari koenzim. Berarti itu adalah jalur fisiologi, gitu kan? Nanti dari mana itu asalnya, turunannya apa, familinya apa? Dia ada 3 dan dia berasal dari jalur primer. Oke? Stamina bahan lain dihasilkan pada akhir fase pada pertumbuhan yang bisa dibatasi pada macam-macam ini ya. Tapi dengan bantuan enzim khusus, kemudian tidak bersifat esensial, spesifik untuk genus, spesies, bahkan strain tertentu. Oke, saya sudah jelaskan tadi. Ada peran metabolik sekunder dibutuhkan pada konsentrasi rendah selama pertumbuhan. Prosesnya bukan produknya, merupakan suatu alternatif sebagai pelepas untuk pindahkan intermediate primer tadi yang tidak dibutuhkan. Gitu ya?
yang tidak dibutuhkan dalam proses fisiologi itulah ditaruh itu ditaruh. Yang pokok di sini, kamu di sini ya. Terus kadang bilang itu apa? Banyak fungsinya ya. Itulah tadi yang saya bilang. Ini bahasa awam ya. Nah, ada antibiotik, ada melanin, ada hormon, ada macam-macam. Rasa dan bau. Rasa dan bau menarik serangga untuk penyebaran, macam-macam. Ya. Jadi ingat ya, saya sudah jelaskan bahwa dalam ekologi, ekologi rantai makanan ada produsen, ada konsumen, ada karnivora dan seterusnya. Kalau kita bicara entomologi dalam jalur hama dan penyakit, dia cuma 3 tropik level. Ya, tanaman, hama, musuh alami. Ya, tanaman sebagai herbivora, kenapa dia mau datang, kenapa tidak mau? Karena tadi itu. Terus, kalau ada hama, ada herbivora, ada penekanan biotik. Jadi ada musuh alami, kalau dia naik maka herbivora, karnivora juga akan mengikuti. Bagaimana karnivora bisa tahu bahwa ada makanan di situ, ada inang, ada mangsanya? Salah satunya adalah senyawa metabolik. Oke? Musuh alami tidak perlu melihat adakah di situ misalnya kutu, apis, misalnya. Tetapi dengan adanya sinergi aroma yang dikeluarkan pada waktu serangga merusak tanaman, maka tanaman mengeluarkan reaksi mengeluarkan senyawa kimia yang meminta pertolongan. Ini bahasa awam. Kata pada karnivora, saya diserang loh, misalnya. Maka si karnivora, ada apis di sini karena tanaman ini mengeluarkan sinyal yang ditangkap oleh ini, pasti ada mangsa. Datanglah si mangsa itu. Jadi bagaimana musuh alami bisa tahu bahwa ada inangnya atau mangsanya? Salah satunya adalah karena ini. Tidak pelajari biokarbotan atau apa ya? Saya tidak tahu dalamnya, karena ada kata tersendiri lagi ekspansnya. Gitu ya? Ini sudah saya kasih. Sudah jangan terlalu jauh. Jangan lihat. Sudah jelaskan. Ya. Apakah bagian tanaman berbeda-beda kandungan secara kuantitatif? Iya. Dengan contoh ini, daunnya daun muda dengan daun tua. Ternyata daun muda lebih banyak metabolisme dibandingkan daun tua. Jadi kalau kita menggunakan sebagai agen pengendali, lebih baik ekstraksi daun yang muda. Kan? Kalau bikin nabati, ambil daun A. Daun apa? Daun sembara saja, tua ke muda. Hasilnya akan tidak bisa berbeda-beda. Karena kenapa? Kandungan metabolik sudah tidak sama pada setiap stadium pertumbuhan atau tumbuh daripada daun. Ya, ini sampai berarti bisa diskusi. Ayo, ada yang mau tanya? Nggak tanya, diskusi. Kalau tanya itu nggak bagus. Seolah-olah kita menganukan orang. Ada kira-kira di pikiran saya. Minggu depan saya sudah kasih berdua ini, karena yang lalu saya sebutkan satu ya. Terus bentar. Minggu depan ini model kalau dia di Agrotech itu sekarang kan disusun RPS kita ini belum sempat. Jadi tidak harus selalu kuliah selama 8 kali masuk. Tetapi diselingi misalnya diskusi, ada kuis, ada apa. Ya. Itu ya. Diskusi lepas, misalnya satu kelompok, tapi semua kelompok ada 3 orang misalnya, ada item-item topik-topiknya masing-masing. Dia mempresentasikan, kemudian kamu mengkonter, kamu bisa menyerang apa yang kau tahu. Tanya Kerang nih, saya mau begitu. Tapi tidak mau pakai ya, dia pakai HP. Nanti dia pakai HP dan bertanya, langsung dia udah bertanya, dia jawab dulu pakai HP, dia jawab, tidak. Begitu ya. Di RPS kami itu belum ada di dalam sekolah, kalau tidak salah belum kelihatan. Tapi di mata kuliah yang di Agrotech itu yang saya ikuti, itu sudah kelihatan ada diskusi, ada apa-apa. Ya? Minggu depan sudah mau lebaran barangkali itu. Minggu depan masuk tuh. Belum.
Online lagi? Malas ke online. Kayak penjual obat, tak bicara sendiri. Kalau sendiri bicara seperti ini, baru saya sendiri. Minum tidak ada yang bukaku. Yang lain itu. Hah? Oke, Ma? Ini sudah sejauh 1 menit, dan banyak sekali contohnya. Ya sudah jelaskan semua ini. Kafein. Kafein itu dari mana? Kopi, buah, daun dan sebagainya. Gitu ya. Nah, kemudian yang di roasting dan di apa sudah berbeda kandungan metaboliknya. Ada yang dibilang metabolik sudah sebagai antioksidan. Gimana? Kamu minum ini mengandung antioksidan. Apakah itu metabolik sudah? Misalnya ubi ungu atau apa itu buah ungu? Naga. Kita bilang kalau kita minum ini bagus sekali karena tinggi antioksidannya. Kenapa tinggi? Karena dia kan berwarna kan, masih ada senyawa di situ. Jadi berarti apa? Jadi tidak hanya bermanfaat untuk serangga, tanda kutip, tapi juga untuk manusia. Ya, makanya ada tanaman herbal. Orang menciptakan tanaman herbal karena apa? Karena metabolik sekundernya. Kenapa untuk manusia? Kita kalau sakit dibilang alternatif. Sakit asam urat, minum daun salam, minum ini. Itu apa? Itu metabolik sekunder yang ada di situ. Ya? Oke. Kemudian ini hanya menjelaskan bahwa tanaman-tanaman pada bagian tertentu dia terakumulasi pada bagian tertentu. Gramineae ini terkonsentrasi dalam sel-sel epidermis sehingga mewakili 90% dari kandungan terlarut dalam jaringan epidermis misalnya. Jadi itu memperlihatkan saponin itu beracun untuk serangga. Ya, ada pada tanaman kedelai, kacang-kacangan banyak. Saponin, ya. Terus apa lagi? Apa itu bisa disekolah secara penjagaan tertentu? Ini hanya menggambarkan di mana bercombolnya metabolik sekunder ini. Ya? Oke, itu nanti. Kalau kita bicara faktor biokimia, karena di rumah mata kuliah biokimia, fisiologi dan biokimia, maka ini adalah faktor yang terdapat pada tanaman, baik secara kualitatif, kuantitatif, dan berpengaruh terhadap serangga. Nah, ini contoh, saya sudah sebutkan ya, metabolik sekunder untuk pestisida nabati. Ya, jadi dia sebagai kandidat untuk obat dan ini pestisida alami bersifat unik, spesifik, dihasilkan dalam jumlah terbatas dan dengan struktur yang berbeda. Ya, metabolik sekunder di tanaman apa saja? Kalau penyakit mengakibatkan metabolik sekunder enggak? Jangan ya. Ini sudah ya, sudah jelaskan, bisa dibaca. Sudah enggak? Menggolongkan faktor biokimia dalam 2 golongan. Satu yang menghambat fisiologi dan kurangnya salah satu faktor yang tadi saya bilang, ya, diperlukan oleh serangga, maka dia akan mempengaruhi perkembangan daripada hama. Ya, oke. Ada juga yang bersifat racun. Ini energi terbesar bagi reproduksi dan lama hidup. Kalau ini kurang, maka dia juga akan terhambat perkembangannya. Ini untuk serangga karena faktor primer tadi. Gitu ya. Apa ini? Ya. Sudah biasa bikin pupuk-pupuk ya? Pupuk tadi? Sudah. Hah? Sudah. Dari mana? Daun-daun. Daun apa? Daun gamal. Daun gamal, daun apa lagi? Linyo. Itu kan apa? Sekarang kita gunakan tanaman untuk pupuk. Setelah itu boleh lah untuk
yang sekunder kan. Jadi ada tanaman-tanaman yang mengandung nitrogen tinggi, fosfor tinggi. Itu bisa dipakai sebagai substitusi dari pupuk sintetik yang mengandung N, P, dan K. Jadi kalau kamu pintar, kamu bisa bikin pupuk dengan mencari tanaman apa yang mengandung N yang tinggi, tanaman apa yang mengandung P yang tinggi, tanaman apa yang mengandung kalium yang tinggi, tanaman dan produknya ya. Karena mungkin ada di kulit, ada di batang dan sebagainya. Jadi kamu ini juga latihan, skill. Ini teori. Bagaimana teori ini kau manfaatkan komunikasi menjadi suatu skill untuk kamu praktekkan dalam bidang pertanian. Bagi hama, ya. Di hama di saya bu budidaya tidak mau tahu deh salah gitu. Budidaya hama dari awal. Ya. Tahu tanaman refugi? Itu apa di dalam tanaman refugi? Untuk rumahnya predator dan musuh alami lah. Ya? Kenapa bisa begitu? Kenapa di tanaman refugi ada apa sih refugi? Hah? Ada apa? Apakah tanaman refugi harus selalu bunga-bungaan? Bisa juga tanaman. Jadi mendesain ekosistem dengan prinsip seperti tadi, refugi itu adalah salah satu teknologi juga untuk mengurangi serangan hama. Gitu ya? Oke, sudah nih, saya capek mau. Hah? Sudah nih? Iya, itu tidak masuk endornya. Tidak ada Jadi tadi saya kasih lihat ini banyak materinya bu, sebelah sudah dipakai. Tahu kita tanaman apa ini? Itu metabolisme sudah bagus sekali lah untuk kesehatan dan juga bersifat tanaman yang bisa mengusir hama. Jadi sebelum banyak tanaman ini kok bawah ada peta dengan tertentu. Selain terdapat uang, dia juga dipakai untuk mengusir hama dalam model tumpang sari. Karena kenapa? Karena di pertanian organik, kalau cuaca organik tidak boleh ada asupan kimia sintetik. Jadi harus pakai mengolah ini dan menanam. Ya. Mahal kok ini. Ini juga antioksidan ya. Ini contoh ya. Ini contoh tanaman-tanaman. Akan sapi. Nanti lagi ya. Ini contoh satu saya kasih lihat. Keterkaitan antara tanaman. Bentar lagi nah. Jadi itu tak turun tapi turun. Tidak fokus begitu sana di ujung ya. Dan tadi ini. Kamu lihat ini apa sih yang manfaatnya ini? Itu ada tanaman jagung. Kalau ada jagung pada ada hama, heliotis misalnya. Terus ada musuh alami, timograma. Di jagung ada apa? Ada metabolit sekunder. Pada waktu ini makan ini, maka senyawa metabolit sekunder yang namanya trikosan juga utuh masuk dalam tubuh serangga. Dan pada waktu dia menjadi imago dan meletakkan telur, telur itu juga mengandung trikosan. Trikosan ini memberikan sinyal bagi ini bahwa pasti adalah si ini. Nah, kalau ada ini, maka si ini merupakan parasitoid telur, dia akan datang memangsa. Trikosan tidak berubah pada waktu serangga itu, dia terikut. Ya, hebat itu Tuhan mengatur kan? Ini juga apa? Tahu dalam rantai makanan? Kasih habis dulu bahan untuk karena kamu sangat susah. Yang praktis-praktis dan tanaman crucifera. Ini adalah primary producer. Ini rantai makanan ini ke atas. Ada herbi, ada parasitoid. Ini diserang oleh Brevicorina brassicae. Ini ada musuh alami namanya ini. Tanaman ini menghasilkan senyawa metabolit sekunder namanya alil isotiosiana. Ada juga ini menghasilkan sinitrin. Ini semua
menjadi sinyal bagi serangga dan bagi musuh-musuh Allah. Ya, oke? Udah ya? Contoh, biji berparasit yang lebih di atas lagi. Nah itu ada pengaruhnya. Apa fungsi lain dari senyawa itu? Bisa dalam pemulihan tanaman? Bisa. Kita kawin-kawinkan. Karena ketahanan tanaman dipengaruhi oleh disadip. Kalau kita kawinkan maka kita beranggapan ada senyawa yang mungkin tidak bersifat lebih tahan terhadap aman dengan adanya kita sudah nih. Ada di dalam saya lihat. Terus mas, mama. Saya 5 tahun berlalu. Saya lebih capek. Karena itu Oke saja. Nanti masih banyak. Sama kerja Tuhan bisa menyebabkan kita. Karena ada bantuan cahaya. Dan kalian saya bisa mengajar. Minggu depan sudah bisa ya? Zoom. Oh, nggak bisa. Zoom di. Di mana kita Pak Ling ngomong di Zoom? Gila-gila saya buat. Apa kelasnya? Bisa, dia bisa. Hah? Bisa. Aku kelas kalian. Sudah mau kemana semua? Sudah. Pinggir mana? Oh, laporan magang. Saya sini dua materi kunang. Tadi peranan berlurus. Peranan berbulan tidur. Kami sekarang kami di kantor. Ada semua? Ada yang sakit? Siapa? Israel. Kasih tak kalau nonton di kantor. Maaf.